4 kisah mabuk terbaik yang dibagikan oleh idola K-pop. Idola K-pop terkadang dengan jujur berbagi cerita mabuk dan banyak diantaranya yang cukup lucu. Berikut adalah 4 cerita terbaik yang dibagikan oleh para idola. Yang pertama, Hoshi Seventeen memeluk toilet. Seperti yang diketahui banyak fans, Hoshi Seventeen bisa menjadi sangat kacau saat dia mabuk. The Egg memiliki cerita khusus yang membuktikan hal ini selama episode Seventeen Club. Saat membahas perilaku minum Seventeen, The Egg mengangkat cerita lucu tentang Hoshi. The Egg memulai dengan mengungkapkan bahwa Hoshi tidak sekuat itu, tapi dia terus minum ketika seseorang memberinya minum. Pada titik ini, semua fans tahu bahwa mereka akan mendapatkan cerita lucu tentang Hoshi yang mabuk dan menggemaskan. The Egg menjelaskan lebih detail dan menjelaskan, ada episode lucu di masa lalu, dia minum banyak dan kemudian dia menghilang. Saya periksa kemudian dan dia sedang tidur sambil memegang toilet. Hoshi yang malang mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tapi sebelum dia bisa, Seungkwan menyela dan mengklaim, "Kamu mabuk. Kamu tidak bisa menjelaskannya, kamu mabuk, apalagi yang bisa kamu katakan." Putus asa untuk menebus dirinya sendiri, Hoshi memohon, "Tolong dengarkan aku sekali." Hoshi kemudian menceritakan bagaimana dia akhirnya memeluk toilet, itu setelah konser di Korea. Kami memiliki banyak anggota staf, kami memiliki banyak penata rambut dan penata rias, staf untuk kinerja dan staf untuk perusahaan kami. Kami melakukan kumpul-kumpul sekali, terlepas dari minum, saya harus mengunjungi setiap orang dan mengucapkan terima kasih. Tetapi ada begitu banyak anggota staf dan saya harus minum banyak. Saya hanya melakukan satu putaran dan kepala saya menjadi gila. Saya pergi ke kamar kecil berpikir bahwa ini tidak baik dan saya tertidur, kata Hoshi. Mencoba untuk tidak mengekspos diri mereka lebih jauh, Seungkwan mencoba untuk beralih dari topik minum dan bertanya, berapa banyak naskah yang kita miliki tentang minum, yang membuat seluruh ruangan tertawa. Seungkwan dengan bercanda mengklaim, kami mungkin mabuk. Tidak apa-apa Seungkwan, fans senang mendengar tentang Drangventin. Yang kedua, J-Hope BTS menunjukkan cinta kepada ARMY. Pada episode 133 dari Run BTS, J-Hope mengungkapkan bahwa dia pernah memposting selfie mabuk untuk ARMY. Semuanya dimulai ketika anak laki-laki harus menebak anggota yang dimiliki setiap pasangan bibir. Mereka bingung dengan bibir cemberut di foto ketiga dan hampir tidak percaya bahwa itu adalah salah satu anggota mereka sendiri. Pada akhirnya itu adalah bibir J-Hope. Awalnya dia tidak mengenali bibirnya sendiri dan bahkan tidak ingat mengunggah selfie ke Weverse. Namun alasan untuk selfie genit ini dengan cepat kembali padanya. Saya ingat itu di tur Jepang ketika saya minum-minum, kata J-Hope. Saya pikir saya memberi judul ARMY Muah, kata J-Hope. Boyband itu mengungkapkan bahwa mereka mencoba untuk menjauh dari media sosial saat minum, tetapi cinta J-Hope terlalu kuat hari itu. Foto asli diposting kembali pada September 2019 dengan keterangan selamat malam. ARMY akan menerima selfie gede J-Hope kapan saja, di mana saja. Tiga, JB GOT7 perlu dibawa pulang. Di masa lalu, Jackson dan Jin Young GOT7 berbicara singkat tentang insiden di mana mereka membantu JB untuk bagaimana itu adalah musim dingin yang hangat. Tidak banyak yang disebutkan selain itu, dan penggemar cukup penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. JB mengadakan live Instagram dan mengungkapkan keseluruhan cerita tentang musim dingin yang hangat. JB mengungkapkan bahwa dia dan para anggota pernah pergi bersama dan beberapa minum-minum. JB akhirnya minum terlalu banyak dan mabuk. JB mabuk hingga Jin Young dan Jackson harus membawanya pulang. Masalahnya, bagaimanapun adalah Jin Young dan Jackson tidak tahu di mana JB tinggal. Lingkungan JB cukup besar, jadi Jackson dan Jin Young menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencari rumah JB. Yang keempat, Song Ji Hyo mabuk memanggil Haechui Super Junior. Running Man menayangkan episode spesial Family Day untuk merayakan ulang tahun ke-7 mereka. Hari itu dirayakan dengan mengundang keluarga anggota dan berbicara tentang beberapa kebiasaan mabuk mereka. Adik Song Ji Hyo, Chon Song Moon, mengungkapkan bahwa ia memiliki 12 kebiasaan mabuk yang unik dan lucu. Dari kebiasaan itu, dia mengungkapkan bahwa Song Ji Hyo berubah menjadi anak anjing ketika dia benar-benar mabuk.
Orang Korea sering mengatakan bahwa orang mabuk menjadi anjing terutama ketika mereka menjadi terlalu mabuk dan merangkak dengan 4 kaki. Dia memiliki 12 kebiasaan mabuk. Alkohol adalah masalah terbesar. Ketika dia minum alkohol, dia menjadi seekor anjing. Terkadang dia akan memukul atau menendang saya. Terkadang dia akan bernyanyi dan menari dengan lagu yang sama selama 2 jam. Dan saya harus bertepuk tangan mengikuti irama untuk membantunya tertidur. Lee Kwang-soo kemudian menambahkan bahwa Song Ji-hyo sering mengikuti anggota lain pulang setelah minum. Song Ji-hyo, Kim Jong-kook, dan aku sedang minum bersama, dan Jung Kook-hyung dan aku berpura-pura pulang agar kami bisa berbicara secara pribadi. Tetapi Ji-Hyun-nuna masuk ke mobil manajernya dan mulai diam-diam mengikuti kami. Dia membutuhkan kita pulang, kata Lee Kwang-soo. Tak hanya itu, pada episode 19 Februari dari Happy Together 3, Haechul muncul mengingat saat di mana anggota tetap Running Man Song Ji-hyo memanggilnya keluar saat mabuk setelah Haechul mengatakan acara hit itu kekanak-kanakan. Haechul mengungkapkan bahwa setelah penampilannya di War of Words, Suljeon, muncul laporan dengan berita utama yang berbunyi, Haechul tidak menonton Running Man karena dia menganggapnya kekanak-kanakan. Namun Haechul menjelaskan bahwa maksud sebenarnya adalah kadang-kadang aku menemukan Running Man kekanak-kanakan, bagaimanapun karena kekanak-kanakan, acara ini menarik bagi anak-anak dan orang dewasa. Sejak itu, Haechul menerima panggilan cinta dari acara tersebut untuk tampil sebagai tamu, dan meskipun awalnya dia menolak, dia akhirnya menerima panggilan dari anggota Running Man, Ji Sok-jin. Namun, karena insiden itu, dia menerima telepon dari Chong Ji-hyo setelah dia minum pada suatu malam di mana dia menegurnya dengan mengatakan, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Haechul melanjutkan untuk mengungkapkan bagaimana MC Running Man Yoo Jae-sop menanggapinya dengan ringan dan pada gilirannya para pemain lainnya bercanda bersama dengan anggota Super Junior tanpa terlalu berbobot pada kata-kata laporan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang cerita-cerita ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.